Oke, pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Sengketa Tanah Podcast. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar masalah permasalahan tanah yang tidak pernah ada habisnya. Berbicara soal tanah, berbicara soal konflik tentunya tidak jauh-jauh berbenturan sama kasus hukum seperti itu pemirsa. Saya juga akan memperkenalkan ada dua orang bintang tamu yang hadir di studio Sengketa Tanah Podcast. Di antaranya adalah Pak Fata. Iya. Pak Fata. Benar Pak Fata? Nama lengkap Bapak siapa? Apa? Nama lengkap Bapak? Nama Bapak? Abdul Fata. Abdul Fata. Pak Abdul Fata tinggal di mana? Pancawati. Pancawati. Iya. Oke. Dan juga satu lagi rekan kita, salah satu seorang pengacara muda, Bung Theo. Oke. Bung Theo. Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Bung Theo. Sehat Bung Theo. Amin. Tetap semangat. Siap. Timbangan harus balance. Wes. Logo pengacara itu timbangan harus balance. Iya. Kali ini kita akan berbicara seputar masalah sengketa tanah. Iya. Bung Theo maupun Pak Fata ya. Iya. Pak Fata, saya mau tanya. Pak Fata punya tanah berapa meter kurang lebih? Kalau lebih ada 5.000 meter. 5.000 meter? Iya. Di mana itu? Yang di itu, yang di atas Pak. Di atas? Iya di atas. Di atas. Itu sampai sekarang konflik itu seperti apa sih ceritanya Pak Fata? Kalau yang Bapak, kalau yang dulu kan enggak itu, yang dipinjam ke saudara. Ya. Yang nanam engkol. Iya. Gitu, yang Oke. ngasih 300. Itu yang dulu. Kalau yang diambil itu kan mesti ditanam lagi gitu. Oh Bapak ini profesi sebagai petani ya? Iya. Jadi tanah itu tanah perkebunan? Iya, Oh gitu. perkebunan. Oke, saya tahan dulu Bapak. Iya. Kita akan bicara dengan Pak pengacara nih, Iya. ya, yang mendampingi Bapak dalam kasus Iya. tanah. Bung Theo, Ya. bagaimana nih kasus yang dihadapi sama Pak Fata ini? Kalau buat saya pribadi, di luar daripada saya sebagai profesi lawyer, Iya. jujur saja sangat-sangat prihatin sekali. Iya. Ya, Bang. Saya coba terakhir tadi malam ya Pak Fata ya, kita coba saya pribadi dan tim audiensi kemana ke Pancawati, ke rumah petani. Langsung turun ya? Langsung Iya. turun kan. Luar biasa pengacara muda Kenapa? Bahasanya ini loh ya, inilah bahasa kaum awam. Ya, jadi mengatakan, Pak tolong kami, tolong kami, lu tolong apa? Adalah segerombolan preman yang berseragam mengataskan sebuah ormas dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan di sini, Iya. gitu loh. Karena dilakukan sama oknum lah ya. Oknum. Nah, di sini saya coba turun dengan tim Iya. ke lapangan dan memang saya lihat miris sekali. Miris Sampai sekali. mereka bilang, Pak, kami besok, ya hari ini ya, sudah membeli bibit, kami ingin bercocok tanam. Bagaimana Pak? Loh, memangnya apa sih yang dilakukan oleh para oknum-oknum ormas itu? Apa yang mereka lakukan? Apakah Bapak dipukul? Memang benar-benar intimidasi? Hanya dengan satu show off-nya mereka dulu dengan gerombolannya mereka dan intimidasi dengan bahasa-bahasa yang memang buat para petani ini sangat awal. Iya. Oke. Awas kamu bercocok tanam. Ada Nanti ancaman. kena sama Ya? otomatis bicara hukum adalah sebuah ancaman. Ancaman. Ya, kalau kamu nanti melaporkan saya, kamu jadi saksi, ingat, saksi itu bisa dipidanakan. Nah, kalau bicara hukum, seorang saksi apabila dia mau bersaksi atas kepalsuan, otomatis kan ada pidananya. Ada sanksinya. Ada sanksinya. Negeri Tapi ini, kalau dikatakan dia menjadi saksi, ya, tapi memang pure dan real apa yang dia paparkan, pembuktiannya atau dipidanakannya apa, Mas? Iya. Betul ya? Betul. Kan gitu. Nah, Iya. kembali lagi saya melihat mereka ini sudah sepuh semua ya. Sudah tua ya. Sudah tua-tua sekali. Petani yang sudah usia lanjut. Sudah usia lanjut. Dan mereka terzolimi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul sekali. Bicara soal tanah, bicara soal permasalahan yang begitu kompleks.
apa yang sudah dituturkan sama Bung Teo, salah satu pengacara muda ya yang mendampingi dari para korban petani Desa Pancawati sebagai tim legalnya ya. Pak, saya ingin bertanya lagi Pak, harapan Bapak, apakah dengan adanya kasus ini di lokasi Desa Pancawati dan tentunya korbannya bukan hanya Bapak aja ya? Iya. Harapan kedepannya Pak melalui podcast sengketa tanah ya, Ya. itu harapannya seperti apa Pak, kasus tanah Bapak supaya lebih selesai atau gimana? Kalau yang bapak kan itu HBO-nya cuman ngambilnya cuma segitu gitu. Iya. Kalau bahkan biasanya kalau di situ kan nggak ada bisa apa-apa gitu, cuma Iya. tanya sayur mayur. Iya, karena Bapak petani ya, jadi Iya, tidak bisa berbuat petani. apa-apa ya. Iya. Bagusnya ada Bung Tio yang bisa Iya. membantu ya Iya. sebagai pengacara ya. Iya. Dan apa namanya di acara podcast sengketa tanah bisa dibantu juga ya Pak ya. Iya. Jadi pemirsa seperti itu apa yang sudah dibicarakan hari ini, permasalahan masalah sengketa tanah yang ada di Indonesia ya. Semoga ke depan hadirnya sengketa tanah .id bisa dapat membantu bagi para korban-korban yang merupakan dari orang-orang yang bermasalah tentang tanah. Semoga ke depan permasalahan tanah bisa terkikis habis. Tentunya juga tidak terlepas dari para peran teman-teman dari pengacara yang ada di Indonesia seperti ini. Pak, terakhir, terakhir, Ya. apa yang Bapak ingin sampaikan terhadap kasus Bapak kepada pemerintah? Ya. Harapannya seperti apa? Yang gede itu, nah yang gede itu kan Bisa dibantu. Bisa dibantu. Yang dibantu. Dibantu ya, Iya. melalui acara podcast sengketa tanah ya, Iya, sengketa melalui tanah. sengketa tanah .id ya. Iya. Oke, seperti itu. Iya. Bung Teo yang terakhir seperti apa harapannya? Baik, tor terakhir saya adalah Hmm. kehadiran podcast ini Ah, dapat menunjang yang namanya bentuk sebuah keadilan, keadilan, ya, berbicara masalah hukum agraria. hukum agraria. Iya. Seputar carut marutnya pertanahan di Waduh, Indonesia. Luar biasa ya. Podcast ini Hmm. bisa menjembatani atau mungkin menjalankan salah satu program presiden saat ini, Iya. menghapus mafia Tanah. lahan atau mafia tanah atau mafia sertifikat tanah sampai pada keakaratan. Sampai ke akar. Itu harapan kami. Itu harapannya ya. Ya. Oke, Hidayat melaporkan langsung dari studio podcast sengketa tanah.id. Pemirsa, sahabat sengketa tanah.id. Kali ini kita akan menampilkan beberapa korban dari para sengketa tanah. Ini adalah masyarakat Desa Pancawati yang merupakan korban dari para mafia sindikat mafia tanah yang diduga mereka melakukan modus operandinya di wilayah Desa Pancawati, Caringin, Kabupaten Bogor. Selamat malam Pak. Selamat malam Bapak-bapak ya. Dengan Bapak siapa? Pak Ujang Dedi. Pak Ujang Dedi. Pak Ujang Dedi, masyarakat petani Desa Pancawati. Pancawati. Lahan Bapak berapa luasnya kira-kira? Ukuran sudah 1.000 meter lah. 1000 meteran ya. Korban juga dari para mafia tanah. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nama Pak Haji siapa? Ya, Dedi. Haji Effendi. Pak Haji Effendi punya tanah berapa? 3.000. 3000. Korban juga. Juga. Bapak ini Tadi ada. Haji Adam. Haji Adam sendiri punya tanah berapa meter? Kurang lebih 3.000. 3000. Ya. Tanah Bapak Iya. yang dikasih negara, Iya. tapi dirampas oleh para mafia tanah. Iya. Oke. Yang paling belakang ini dengan Bapak siapa nih? Agak sedikit potos, mohon maaf nih. Ya. Dengan Bapak siapa? Baru. Pak Bahru. Ya. Pak Bahru juga warga Desa Pancawati. Ya, sama. Tanah Bapak berapa yang disikat nih? Sekitar 1 hektar kurang lebih. Kurang lebih. Ya. Dihajar sama mafia tanah. Ya. Yang tengah ini, 4 sertifikat. 4 sertifikat. Ya. Sertifikatnya kemana sekarang? Tahu. Hilang begitu aja? Iya, begitu aja. Masya Allah. Bapak ini yang tengah? Ini Pak Odi. Pak Odi punya tanah berapa? kurang lebih sekitar 3.000-an. 3000-an. Juga kasusnya sama. Sama. Disikat para mafia tanah. Nah, Bapak ini yang pakai yang paling tua nih kayaknya. Dengan Bapak siapa nih? Dengan Bapak siapa? 5.000. Pak Patah. Iya. 5.000 tanah. Iya. 5.000 meter Iya. yang dipakai berkebun. Sekarang disikat sama mafia tanah. Luar biasa. Jadi seperti itu pemirsa, ya. Para korban mafia tanah, ya. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tugas negara, tapi merupakan tanggung jawab kita. Para penegak hukum juga harus bisa melihat permasalahan ini secara objektif, ya, dari kacamata hukum masalah pertanahan agraria yang banyak sekali konflik di negeri ini.
dengan adanya program dari pemerintah melalui PTXL, Prona, Proda, itu pemerintah sudah memberikan hak tanah kepada masyarakat ya, dengan cuma-cuma mempermudah masyarakat supaya memiliki hak perolehan tanah ya, seperti itu. Dan pemirsa, sahabat sengketa tanah.id dengan adanya aplikasi sengketa tanah.id, semoga ke depan ya program kami bisa membantu permasalahan tanah yang dihadapi oleh masyarakat ya, seperti itu. Bukan juga hanya masyarakat, tapi kita juga bisa mengurangi beban negara dalam mengatasi masalah konflik agraria di negeri ini. Harapan Bapak dengan kasus yang saat ini berjalan di Desa Pencawati, harapannya seperti apa ke depannya sama Pak Bahru? Harapan saya tani seterusnya dan ada gangguan-gangguan pengen dibereskan sekarang, diamankan. Oh gitu. Ya. Dengan adanya sengketa tanah ini melalui podcast, Bapak udah betul-betul dibantu ya? Iya, dibantu. Dibantu sama podcast sengketa tanah Ya. dan juga dibantu dari teman-teman pengacara ya, Ya. seperti itu. Oke, ucapan Bapak terhadap podcast sengketa tanah, mari kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Podcast sengketa tanah. Sengketa tanah. Ya.